Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatul Ummah, NIM 194. Perkenalkan, nama saya Zainatus Salafiyah, NIM 199. Hai semuanya, nama saya Siti Latifatul Munawaroh, NIM 1820310161. Selamat menonton. Saya Syafatul Ma'rufah, NIM 175. Nama saya Ikhtil Mukarramah, NIM 174. Nama saya Jaduk Maulana Prakoso, NIM 18203100182. Di sini, saya bertugas sebagai seorang direktur pada Coffee Janji Kita. Tugas dari seorang direktur yaitu menentukan segala sesuatu apa yang akan dicapai pada Coffee Janji Kita, serta menampung semua ide-ide yang telah diberikan pada Coffee Janji Kita dan menginovasi semua jajaran untuk memajukan Coffee Janji Kita dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Coffee Janji Kita dan melakukan perencanaan ke depannya serta melaporkan semua kegiatan yang berada pada Coffee Janji Kita kepada seorang direktur utama. Tugas utama dari seorang direktur adalah yang pertama, yaitu mengimplementasi visi dan misi dalam Coffee Janji Kita. Yang kedua, menyusun strategi dan merencanakan strategi ke depannya pada Coffee Janji Kita. Yang ketiga, yaitu mengevaluasi pada semua jajaran untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya. Yang keempat, yaitu mengawasi semua kegiatan yang berada pada Coffee Janji Kita dan bertanggung jawab semua kegiatan-kegiatan yang Dalam kedai kopi Janji Kita, saya berperan sebagai manajer, atau lebih tepatnya kepala bagian manajer yang membawahi manajer keuangan atau akuntan, manajer marketing, manajer HRD, dan manajer purchasing. Selain itu, manajer juga membantu direktur untuk mengambil kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengawasi semua kegiatan baik dalam keuangan maupun produksi. Selain itu, manajer akan bertugas untuk memberhentikan dan mempekerjakan karyawan. Ini seorang manajer bekerja sama dengan seorang HRD. HRD akan memilih karyawan. Namun, untuk keputusan mempekerjakan ataupun memberhentikan adalah urusan manajer. Selain itu, manajer yang akan mengatur jadwal kerja, mengelola inventaris, memantau bahan baku, memastikan keamanan, dan membantu seorang marketing untuk promosi. Tugas saya yaitu sebagai seorang manajer marketing. Saya sangat senang terjun di dunia manajer marketing. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang manajer marketing yaitu saya harus bertanggung jawab terhadap sumber dana promosi penjualan dan dana dari hasil penjualan tersebut. Strategi yang saya terapkan dalam Coffee Janji Jiwa yaitu Janji Kita guys. 1. Membuat pamflet dan menyebarkannya ke tempat-tempat yang ramai seperti di pinggir jalan raya atau di depan kampus, sehingga pelanggan tahu di mana tempat, letak, dan strategi bisnis dari Coffee Janji Kita. Yang kedua, yaitu menyewa iklan atau menyewa selebritis endorse dan selebgram untuk mempromosikan kopi atau kafe dari Janji Kita. Dan yang ketiga, membuat katalog atau menu di setiap meja atau di depan dinding untuk semua pelanggan bisa melihat menu dari harga kafe kopi Janji Kita, sehingga pelanggan dapat mudah melihat harga dari kafe kopi Janji Kita. Dan strategi kita yang terakhir yaitu kita hanya menjangkau kalangan menengah ke bawah. Itulah strategi dari Coffee Janji Kita dari manajer marketing. Sorry atas stikernya ya. Saya Syafatul Ma'rufah, NIM 175. Di sini saya memiliki tugas sebagai HRD dan HRD merupakan divisi atau bagian terpenting dalam suatu perusahaan. Adapun tugas dan
Tanggung jawab seorang HRD yang pertama adalah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan sumber daya manusia, termasuk pengembangan kualitasnya dengan berpedoman pada kebijakan dan prosedur yang berlaku di Kopi Janji Kita. Yang kedua, bertanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan government dan industrial, serta mempunyai kewajiban memelihara dan menjaga citra perusahaan. Yang ketiga, menyusun atau merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi anggaran biaya kegiatan secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, bertanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan, dan melaksanakan evaluasi terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kopi Janji Kita. Yang kelima, melaksanakan seleksi Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akuntan. Akuntan bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan menyediakan laporan keuangan yang sesuai, mengatur semua kegiatan keuangan baik yang masuk maupun keluar. Tugas pihak dari manajer ini adalah mencari dana untuk menginvestasikan kepada kegiatan yang produktif. Dari kegiatan produktif inilah perusahaan diharapkan dapat memperoleh nilai tambah baik berupa laba maupun kesejahteraan bagi pemegang saham. Perencanaan dan permodalan dana. Pertama, sumber dana awal berdirinya Kopi Janji Kita yaitu dari pemilik dan peminjam bank serta dari investor yang ingin menambahkan modalnya di kedai kami. Kedua, perkiraan finansial, keuntungan dan kerugian. Untuk menentukan KP mengalami keuntungan atau kerugian, maka dilakukan pencatatan perkiraan laba rugi dalam 1 tahun. Proyeksi laba rugi KP sebagai usaha utama penjualan 300 juta. Biaya pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, bahan penolong, upah tenaga kerja, dan BOP. Biaya umum yang terdiri dari biaya reparasi, biaya sewa gedung, biaya sewa mobil, biaya listrik, biaya air, biaya gas, dan lain-lain. Estimasi neraca. Perkiraan neraca Kopi Janji Kita tahun pertama yaitu aktiva kas sebanyak 103 juta, tahun sebanyak 170 juta, bangunan sebanyak 100 juta, perlengkapan sebanyak 10 juta rupiah, peralatan sebanyak 25 juta rupiah, dengan total 408 juta rupiah. Pasiva, kewajiban utang usaha sebanyak 25 juta rupiah, utang bank sebanyak 183 juta rupiah, dan ekuitas atau modal pemilik sebanyak 200 juta rupiah. Jadi totalnya adalah 408 juta rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dalam bisnis Kopi Janji Kita, saya menjabat sebagai manajer purchasing. Manajer purchasing merupakan bagian yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyediakan material untuk keperluan produksi. Tugas dan tanggung jawab manajer purchasing antara lain: 1. Mencari dan menganalisa calon supplier yang sesuai dengan material yang dibutuhkan, serta melakukan negosiasi harga sesuai standar kualitas material dan memastikan tanggal pengiriman material. Yang kedua, bersedia melakukan pembelian di lapangan atau di luar kantor. Yang ketiga, membuat laporan pembelian dan pengeluaran barang. Yang keempat, bekerja sama dengan departemen terkait untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan. Yang terakhir, memastikan kesediaan barang atau material melalui mekanisme audit, kontrol, stok, dan lain-lain. Dan semua transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan syariah.